ketika orang itu tidak melakukan sholat, maka orang itu akan disuruh untuk tobat. Diperintah agar segera bertobat, yaitu tobatnya itu dengan melakukan sholat atau melaksanakan sholat yang ditinggalkan, seperti kemarin itu. Nah, hukumannya adalah hukuman mati, tetapi kalau sudah melakukan sholat, maka hukum matinya itu tidak berlaku lagi. Nah, hukum mati itu dilaksanakan setelah al-istitabah, artinya memerintahkan untuk bertaubat. Nah, kemudian yang memerintahkan untuk bertobat itu siapa? Ini kalau menyangkut hukum, masalah ini, had dan lain-lain, hukum yang bersifat atau yang al-mansus menurut fuqaha, hukum-hukum yang had, ya, hudud itu, masalah pencurian atau zina atau yang lainnya, hukum-hukum had itu yang memerintahkan atau yang menguasai, yang berkuasa adalah al-imam atau al-hakim. Al-hakim. Jadi yang memerintahkan untuk bertobat siapa? Al-hakim. Yang menentukan hukuman siapa? Al-hakim. Ini harus diketahui. Tetapi nanti ada perincian. Nah, kalau sebelum dihukum mati itu harus harus ada proses, bukan tidak ada proses ya, meskipun itu ada perbedaan ulama, yaitu perbedaannya al-istitabah, setelah diminta untuk bertobat agar segera kembali melaksanakan sholat. Nah ini al-istitabah ini hukumnya untuk menyuruh agar bertobat itu mazhab kita Syafi'i berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Memerintahkan untuk bertobat agar segera melaksanakan sholat, ini hukumnya khilaf di mazhab kita. Tapi al-mu'tamad bahwa memerintahkan atau menyuruh orang yang meninggalkan sholat itu agar bertaubat, kembali melaksanakan sholat, adalah hukumnya mandub, hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang mu'tamad adalah sunnah. Bagaimana kalau yang wajib, yang sunnah itu kaulnya Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Dalam kitab At-Tahqiq. Sedangkan yang mengatakan wajib adalah dalam kitab Raudhah wa Asliha dan kitab Al-Majmu'. Tetapi kan kita sudah tahu bahwa ketika Al-Imam Nawawi dalam kitabnya itu berbeda, maka mana yang harus didahulukan? Itu kalau yang didahulukan dalam kitab-kitabnya Imam Nawawi adalah At-Tahqiq. Jadi ada Raudhah, ada Majmu', ada At-Tahqiq. Maka yang didahulukan At-Tahqiq. Oleh karena itu, al-mu'tamad menurut mazhab kita adalah bahwa menyuruh atau memerintahkan agar orang yang meninggalkan sholat itu bertaubat adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, oleh karena itu, maka pengarang kitab ini, Fathul Mu'in ini, menjelaskan. Kalau kita sudah tahu bahwa hukum yang meninggalkan sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat itu seperti tadi, dihukum mati, kalau tidak tobat setelah dimintai atau disuruh untuk bertobat. Tapi kan hukum untuk bertobat, menyuruh untuk bertobat, al-istitabah, itu kan tadi ada khilaf, ada wajib dan ada yang sunnah. Dan al-mu'tamad adalah sunnah. Kalau dihukum mati, kalau memang tidak mau tobat setelah istitabah, setelah disuruh untuk bertobat kok tidak tobat, maka dihukum mati. Nah, menurut kaul yang mengatakan atau kaul mu'tamad yang mengatakan bahwa istitabah itu hukumnya sunnah, maka seandainya ada orang yang membunuhnya, tarikus sholah itu dibunuh oleh seseorang,
sebelum dia taubat. Sebelum dia taubat. Kalau dibunuh oleh seseorang sebelum dia taubat, maka orang yang membunuh ini tidak terkena doman. Artinya tidak terkena doman itu kan kalau membunuh ya ada hukum yang harus konsekuensinya lah. Ada konsekuensi daripada hukum membunuh karena bidunil hak. Tapi kalau seperti ini sebelum dia bertobat dan hukum meminta tobat itu menyuruh tobat itu adalah sunnah, maka yang membunuh itu tidak terkena doman, alias tarikus sholah yang terbunuh itu muhadarud dam, artinya darahnya tersia-sia. Tetapi tetap saja orang yang membunuh itu berdosa. Ini konsekuensi dari yang mengatakan bahwa menyuruh taubat orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya Nah, kalau yang mengatakan misalnya kalau istitabah itu hukumnya wajib, maka bagaimana? Badal istitabah. Kalau sebelum istitabah, kemudian ada orang yang membunuh yang tarikus sholat itu, ya, sebelum taubat dan belum dimintai taubat, belum disuruh untuk bertaubat. Kok ada yang membunuh? Maka yadman. Artinya harus ada konsekuensi dari dia yang membunuh orang yang meninggalkan sholat itu sebelum diistitabah. Jadi itu konsekuensi dari bagaimana hukum sunnah istitabah dan wajibnya istitabah. Tapi ala kulli hal, menurut mazhab kita itu yang muktamad adalah al-istitabah hukumnya sunnah. Kalau memang seperti itu ada orang meninggalkan sholat, ya tadi hukumnya, meninggalkan sholat kemudian sebelum taubat dan sebelum diistitabah, kemudian dibunuh oleh orang, maka oleh orang lain, dibunuh oleh si fulan, maka si fulan itu tidak apa-apa, artinya tidak layadman itu artinya tidak nempo itu tidak harus membayar membayar dia atau apa, enggak. Layadman itu. Karena hukum istitabahnya nah, tetapi tetap saja dia berdosa karena yang berhak untuk membunuh, menghukum mati adalah tadi yang disebutkan adalah al-hakim. Jadi itu ada konsekuensi. Kalau hukum istitabah itu sunnah bagaimana? Kalau hukum daripada istitabah itu wajib itu bagaimana? Jadi wa'ala nadbil istitabah la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu yasam. Gitu. Tetapi kalau wajib berarti ya nanti yadman gitu. Berarti yadman 5 kenapa? Karena ya belum disuruh tobat. Kalau diperintah dulu baru, maka tidak boleh siapapun tidak boleh melakukan sesuatu sebelum diperintah untuk bertobat.